artinya mencintai diri sendiri harus sangat ditegaskan terlebih dahulu. Tentu kalau saya ditanya semacam ini, itu tidak berarti lalu mencintai diri itu sama dengan yang dimaksud dengan mencintai seperti yang sekarang ada di dalam media sosial ya. Justru kita harus memperdalam itu. Memang di tengah dahsyatnya arus media sosial ini, kita dipaksa untuk menyatakan diri, bukan mencintai diri loh. Menyatakan diri siapa kita, lalu kita merasa dengan demikian mencintai diri kita dengan tampil di mana-mana, dikenal di mana-mana sehingga orang tahu kita. Nah, kalau secara spiritual atau secara lebih dalam, mencintai diri itu tidak dalam arti itu tidak menyatakan diri, tapi justru kita kembali ke diri kita. Nah, pada saat itu kita akan menyadari sebenarnya kita ini tidak tahu apa-apa tentang diri kita. Yang kita ketahui itu hanya di permukaan, penampilan kita, siapa kita menurut orang lain. Kita ingin berlaku sebaik mungkin seperti orang lain mengharapkannya. Kita ingin populer. Itulah pengetahuan mengenai diri kita. Kita ingin betul-betul dikenal. Tapi justru ini membuat kita bertanya, apakah kita sebenarnya tahu mengenai diri kita itu? Nah, sehingga kalau tidak tahu, ada peribahasa kan, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita mencintai diri kita kalau kita tidak kenal diri kita? Sementara yang kita kenal sebenarnya hanya permukaan gitu. Kedalaman atau siapa diri kita itu kita tidak tahu. Dan itu memang harus hati-hati. Kita ini sering merasa tahu mengenai diri kita padahal kita tidak tahu siapa kita. Yang kita ketahui yaitu tadi permukaannya. Jadi atau pendapat orang lain mengenai kita. Nah, maka pertanyaan mencintai diri itu justru kita harus beranjak dari permukaan kita menuju ke kedalaman diri kita. Baru di situ kita akan tahu arti sesungguhnya apa mencintai diri kita. Nah, di sana kita akan betul-betul merasa bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Saya ingin memberi contoh. Bahkan pada waktu Ignatius Loyola itu sudah patah kakinya dan dia terbaring di rumah sakit, dia masih melamun akan mencintai putri yang sebenarnya sudah di luar jangkauannya gitu. Bahkan pada saat seperti itu pun dia masih melamunkan sesuatu yang sebenarnya tidak berkenaan dengan dirinya lagi. Dia seakan-akan tidak tahu dirinya siapa. Nah, pada saat itulah Tuhan bekerja. Maka sekarang saya kira mencintai diri itu harus kita mengerti betul-betul bahwa kita diajak untuk menyadari bahwa sebenarnya kita tidak tahu apa-apa mengenai diri kita. Justru dari situ kita bertanya, bagaimana lalu mencintai ini? Nah, itu saya kira ada hubungannya dengan apa yang saya katakan pada awal. Narsis itu mengagumi diri kita. Dia seorang narsis itu ceritanya kan berkaca, terus dia tahu dia kagum gitu. Nah, itu sekali lagi adalah karena hanya permukaan yang kita lihat. Terus kita jadi di sana terdorong orang narsis itu ya membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih baik atau kita merasa minder. Orang lain lebih hebat, kita kok tidak, atau sebaliknya kita hebat, orang lain tidak gitu. Kita lebih pandai, lebih bijak. Itulah narsis gitu. Jadi juga di dalam hal kebaikan kita kelihatannya lebih utama padahal orang lain tidak atau orang lain tidak. Ini adalah sesuatu yang tersangkut dengan narsisme itu tadi. Nah, kalau mencintai diri yang dimaksudkan yang sesungguhnya bukan narsis, karena dia diajak
ke kedalaman, dan pada waktu itu dia sadar bahwa tidak ada yang bisa dicintai dalam dirinya, gitu, karena dia merasa tidak layak. Ternyata dia penuh kelemahan. Dia sadar akan itu. Dia penuh kesombongan, gitu. Dan pada saat itu dia lalu menjadi butuh yang namanya dikenal betul oleh orang lain. Dan tentu saja kalau kita masuk ke kedalaman, dikenal oleh Tuhan. Sehingga ini sudah bukan persoalan narsis lagi, karena yang rasakan dia itu justru, kok saya kayak begini ya, tidak seperti yang saya rasakan di permukaan. Saya bukan seperti yang saya anggap atau orang lain anggap. Dalam diri saya adalah betul-betul ketidaklayakan, kesedihan, gagalnya cita-cita, tapi juga harapan yang belum terpenuhi, kegembiraan yang tidak bisa dipenuhi oleh penampilan-penampilan saya. Nah, atau kalau dalam bahasa Ignatian, justru ketika kita mengenal diri kita karena kita mau mencintai, bukan dalam arti narsis itu, di sana kita mulai tersentuh akan perasaan-perasaan pertobatan. Ini yang penting saya pikir dalam pertanyaan kita ini, apakah sama dengan narsis? Narsis tidak mengenal pertobatan. Kalau ini kita tiba-tiba merasa diri kita ini adalah orang yang sama sekali tidak layak, tapi kok dicinta apalagi oleh Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ignatius bahwa dalam lubuknya yang terdalam, dia itu adalah seorang pendosa yang dicintai Tuhan. Inilah pengalaman mengetahui diri dan pengalaman cinta diri, kalau boleh dikatakan ya, walaupun di sini tidak bisa dipakai begitu saja, karena di sini lalu dia sudah tidak bisa mengatakan mengenai cinta diri, tapi bahwa justru karena dia mencintai diri, karena dia dicintai Tuhan. Kalau Tuhan saja mencintai saya, mengapa saya tidak mencintai diri saya? Nah, mulailah dia berpikir mengenai bagaimana dia berada di hadapan Tuhan. Nah, ini kebetulan dalam konteks Canon Paul moment, gitu. Maka saya pikir ini patut kita renungkan bahwa kalau kita kembali kepada diri kita, ingin mencinta, kita diajak mengenal. Pada saat itu kita tahu di lubuk yang terdalam sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa, seorang pendosa tetapi dicinta. Nah, di sini mulai muncul optimisme, harapan yang melebihi semua hal-hal yang hanya ada di permukaan, seperti yang dimengerti seorang narsis mengenai cinta diri. Itu. Nah, kalau kita sudah tidak lagi berkepentingan dengan diri kita, karena dalam lubuk yang terdalam kita ini sebenarnya dicintai Tuhan, maka ini peluang egoisme itu rasanya tidak ada. Kita hanya merasa aman dalam naungan Tuhan, merasa dalam bimbingan Tuhan, sehingga cinta diri yang sesungguhnya itu pasti tidak akan berarti egoisme sejauh di sana kita merasa bahwa kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa seperti yang kita kira, tetapi dicintai Tuhan. Nah, maka saya ingin mengatakan di sini betapa pentingnya kita betul-betul yang seperti saya catat, justru di situ kita jangan lagi kembali kepada diri kita, tapi kita kembali ke Tuhan, kembali kepada orang yang paling mencintai kita. Jadi ketika kita ada di dalam lubuk kita yang terdalam, kita merasa di sana ada seorang penyelamat
Yesus sendiri yang bersama kita selalu. Jadi kita tidak mengandalkan lagi justru pada semuanya pada apa yang kita punyai, apa yang kita mampu, seperti yang ketika masih kita pada permukaan dalam pertanyaan tadi pertama, masalah yang pertama tadi, masalah narsisme, masalah permukaan, cinta diri yang kita mengerti. Di sini kita sungguh-sungguh sudah berhadapan dengan Tuhan yang betul-betul mengenal kita, mencintai kita, dan justru kita adalah egois kalau semuanya kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kepada kelemahan kita, pada kehebatan kita. Bahkan pada kelemahan kita pun kita boleh dibilang egois. Seakan-akan kita tidak mau lagi Tuhan mencampuri urusan kita, orang lain mencampuri urusan kita. Di situ kita betul-betul menjerit, membutuhkan sesuatu bahwa Tuhan itu adalah sandaran kita. Kalau kita lari dari inilah sebenarnya egoisme yang sejati. Seakan-akan kita bisa mengatasi semua permasalahan dari diri kita sendiri. Itu jadi di sana yang ingin saya tekankan, bahwa pertobatan itu pasti akan membuat kita tidak bisa lagi egoistis, tetapi juga tergoda untuk egoistis kalau semuanya kita kembalikan lagi kepada semua usaha-usaha kita. Nah, justru pada titik ini, pada level ini, kita akan tahu apa yang dulu ada di permukaan itu sebenarnya suatu perbuatan-perbuatan narsis, egoistis, karena semuanya adalah pusatnya aku mau begini, aku mau. Sekarang tidak. Sekarang aku diterima Tuhan, Tuhan mau apa untuk diriku, dan dengan demikian aku akan pelan-pelan menjalankan apa yang dia mau, seperti yang dilakukan oleh Ignatius. Ini membutuhkan proses, tapi itulah yang terjadi. Maka saya pikir pengenalan diri, nah ini titik poin yang penting, itu juga berarti pertobatan. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal dirinya itu tidak, yang betul-betul di dalam Tuhan, di dalam kedalamannya, bukan yang di permukaan, pasti dia akan digerakkan oleh roh pertobatan seperti yang terjadi pada Ignatius. Ya, sekarang kita kan sudah keluar dari pengertian mencintai diri itu bukan lagi mencinta yang egoistis, ya kan. Kita cinta diri kita karena Tuhan begitu mencintai kita. Kalau Tuhan tidak mencintai kita, kalau Tuhan saja mencintai kita, yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyelamat, masa kita tidak, ya. Dan inilah modal bahwa kita bisa makin mendulang cintanya. Seperti yang dikatakan oleh latihan rohani, itu nomor 236 kalau tidak keliru, itu Tuhan betul-betul justru bekerja pada diri kita pada saat seperti itu. Jadi sebenarnya mendulang cinta Tuhan menjadi lebih mudah. Kalau kita seorang narsis atau egoistis, itu seakan-akan kita yang bekerja, tapi sekarang Tuhan bersama kita yang bekerja, yang betul-betul kita bisa mendulang cintanya, dan dia menyediakan banyak sekali gitu yang kita tidak mengira di dalam hidup ini. Nah, itu di dalam pengalaman Petrus Faber, yaitu justru makin dirinya dalam catatan memorialnya, makin dia merasa dia seorang Yesuit, teman Ignatius, ya, pendiri Serikat Yesus juga. Dia merasa dirinya tak berdaya dan nista, makin kelihatan bagaimana Tuhan membantu dia, dan dia tinggal mendulang saja. Dan itu konkret sekali gitu dalam pengalaman hidup. Nah, seperti dikatakan juga di dalam latihan rohani, malah kita harus membayangkan dalam segala hal Tuhan itu bekerja untuk kita, juga di dalam rangka mendulang cintanya. Maka ini saya kira sangat penting, karena dengan demikian kita melepaskan segala ketakutan kita, harapan kita, dan banyak sekali hal yang bisa kita terima dari Tuhan ketika kita mendulang cinta. Nah, saya dalam hal ini ingin mengutipkan apa yang dikatakan oleh Pater Jenderal kami, Serikat Yesus, ya,
Jadi pada saat seperti itu kita ini akan merasa semuanya ini, hidup ini berubah, tidak ada yang tetap. Yang tetap adalah bahwa makin Yesus itu hadir di dalam diri kita, itu yang dikatakan Pater Jenderal, dan ini menjadi jaminan. Jadi kalau dia mengatakan begini, it is a beautiful relationship that impels you to grow, because with Him you cannot be anyone other than your true self. Nah, ini justru yang sangat penting. Bersama Yesus kamu tidak bisa menjadi siapapun yang lain kecuali dirimu, gitu lah. Kan kita sering keliru, makin kita berusaha dengan diri kita, makin kita tidak menemukan diri kita kok. Tapi kalau kita makin bersama Yesus tadi, kita kok makin merasa bahwa betul-betul kita menjadi diri kita. Inilah misteri yang dialami oleh spiritualitas Ignatian, yang diajarkan oleh spiritualitas Ignatian, seperti yang juga dikatakan oleh Pater Jenderal Arthur Sosa ini, yaitu you cannot be anyone other than your true self because of Him. Gitu. Ini, you know yourself, but you are known even more fully by Jesus. Jadi kamu mengetahui dirimu, tapi kamu akan makin mengetahui dirimu justru karena perantaraan Yesus tadi. Ini betul-betul pengalaman yang luar biasa di dalam sebuah perubahan spiritual. Jadi kita dari perjalanan itu tadi nampak betapa indahnya perjalanan rohani kalau kita mengerti dengan cara demikian, bahwa makin Yesus kita beri tempat, makin kita menjadi diri kita. Ini kan menjadi perkiraan yang sama sekali tidak kita sangka. Dulu kita mencari diri kita tanpa Yesus, tidak pernah ketemu. Sekarang bersama Yesus makin kita menemukan diri kita. Ini yang betul-betul suatu pengalaman rohani yang saya pikir sangat mengesankan, dan itu sangat indah, dan kita sering melalaikan hal ini. Dalam hal ini kita harus berterima kasih kepada Romo Sardi. Sekarang saya ingin bicara sebagai orang yang bertanggung jawab atas bersama-sama teman-teman dari yang namanya PWPN, sekarang dulu Kerasulan Doa, jaringan doa Bapak Suci sedunia yang selalu menerbitkannya setiap tahun. Dan di sini ada di samping doa-doa yang kami buat, kami terjemahkan, ada latihan rohani yang dibuat oleh Romo Sardi. Nah, dengan langkah per langkah kita akan dibimbing dengan sederhana oleh buku ini untuk mendulang cinta itu tadi. Misalnya dalam, nanti Romo Sardi akan jauh lebih bisa menerangkan, tapi saya sungguh-sungguh ingin mengenalkan buku ini pada Anda semua yang mendengarkan itu. Pada langkah pertama, luapan cinta Tuhan, kita diajak untuk merasakannya dengan teks kitab suci, dengan riwayat Ignatius. Lalu kita diajak untuk bertanya, mengingat, lalu membuat catatan. Pertama-tama itu. Lalu kita dijaga seperti biji matanya, langkah apa saja yang kita rasakan. Di situ ada semua ditulis, merawat hidup dan cinta Tuhan di dalam diri kita. Ini cara-cara kita, anugerah-anugerah pribadi. Ini menarik saya apa yang sungguh dikatakan oleh Romo Sardi di sini. Kita setelah merenungkan Injil Matius, bertanya pada para murid, siapakah kita? Mengingat, memahami serta merasakan kembali satu anugerah khusus saja yang kusyukuri dan membuatku bangga dan bahagia. Mengenal diri itu harus menimbulkan kebanggaan dan kebahagiaan, tapi dalam Tuhan, bukan kesombongan ya. Maka kita diajak untuk merenungkan. Maka cara memakainya ini walaupun bisa agak dikebut, tetapi saya menganjurkan seperti yang diinginkan Romo Sardi, dipakai selama 1 bulan untuk direnung-renungkan. Bagaimana kita lupa menyadari satu anugerah khusus, entah sederhana apapun, sebagai penulis,
sebagai penjahit, sebagai apa, itu saya bisa menulis belum tentu bisa menjahit. Kadang-kadang saya mesti ke Mas Joko untuk dondom apa yang sobek atau memasang kancing ya. Ini harus kita sadari kadang-kadang betapa pentingnya mensyukuri itu tadi ya. Terus misalnya itu membuat aku makin bahagia dan makin kreatif. Anugerah itu akan membuat aku makin bahagia dan makin kreatif. Nah, banyak hal yang dikemukakan di sini, latihan-latihan rohani berdasarkan buku latihan rohani Santo Ignatius yang diolah oleh Romo Sakti yang memang ahlinya, dan saya berterima kasih dengan demikian Romo Sakti bisa membimbing PPPN, kerasulan doa dan pesertanya, tetapi juga para pembaca untuk betul-betul misalnya pada langkah ke-9 itu membenamkan diri dalam anugerah cinta Tuhan. Jadi banyak sekali yang bisa membuat kita ini. Maka saya sangat menganjurkan memakai buku Romo Sakti ini, dan dengan demikian memakai buku kami ini. Ada doa-doa yang juga mungkin menarik buat Anda. Lebih-lebih di tengah kita kembali ke konteks didangkalkan oleh kebingungan oleh media sosial. Jangan dikira media sosial hanya menjanjikan kebahagiaan buat kita, tapi juga kebingungan sampai kita bertanya siapa kita. Lebih-lebih juga karena pandemi ini sungguh-sungguh akan membuat kita bersyukur karena begitu banyak anugerah diri yang kita tidak kita ketahui karena kita hidup di permukaan terus. Begitu kita masuk ke kedalaman, kita mengenal cinta Tuhan dan semuanya, kita betul-betul merasa bagaimana cinta Tuhan itu tinggal kita dulang sebenarnya. Asal kita mau menempuh langkah per langkah, antara lain dengan apa yang dituntunkan oleh Romo Sakti di dalam buku ini.